Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lisa Iwan KRS dengan NIM 2014-05-0007 dari kelas 5 TBIA. Di sini saya akan membacakan surah Ali Imran ayat 104 dan 110 beserta dengan terjemah dan tafsirannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun. Kuntum khaira ummatin uhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitabi lakana khairah lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Shadaqallahul azim. Baik, kemudian yaitu arti perkata wal takun, dan hendaklah ada minkum di antara kamu ummatu golongan orang yad'una yang menyeru ilal khair kepada kebajikan, wa ya'muruna dan menyuruh bil ma'ruf kepada ma'ruf, wa yanhauna dan mencegah anil munkar kepada perbuatan mungkar, wa ulaika humu dan mereka itulah orang al muflihun, orang-orang yang beruntung. Kuntum kamu khairu terbaik, umat terbaik, uhrijat yang dilahirkan, linnasi untuk manusia, ta'muruna untuk menyuruh, bil ma'ruf kepada yang ma'ruf, wa tanhauna dan mencegah, anil munkar kepada mungkar, wa tu'minuna billah dan beriman kepada Allah. Walau dan sekiranya amana ahlul kitab beriman seorang ahli kitab, lakana khairon tentulah itu lebih baik, lahum bagi mereka, minhum di antara kalian, al mu'minuna orang yang beriman, wa aktsaruhum dari mereka, namun mereka kebanyakan, al fasiqun orang-orang yang fasik. Dan kemudian terjemahannya ayat 104, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Selanjutnya ayat 110, yaitu kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada ma'ruf dan mencegah kepada yang munkar, dan beriman kepada Allah. Dan sekiranya ahli kitab itu beriman, tentulah itu sangatlah baik bagi mereka. Dan di antara mereka orang-orang yang beriman, tetapi kebanyakan dari mereka itu adalah orang yang fasik. Kemudian untuk tafsiran surah Al-Imran ayat 104 ini secara umum membahas tentang perintah dakwah, amar ma'ruf, nahi mungkar bagi setiap muslim. Memerintahkan perkara ma'ruf berarti menyerukan segala hal yang berkaitan dengan ajaran Islam. Lalu mencegah yang mungkar berarti mencegah segala perbuatan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Kemudian dalam surah Ali Imran ayat 104 ini disebutkan bahwa umat Islam merupakan umat yang utama atau khairu ummah. Mereka akan tetap menjadi yang terbaik selama mereka mau menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar tersebut. Kemudian diperintahkan baginya untuk menjauhi kelompok yang membawa dampak buruk bagi keberlangsungannya Islam. Kelompok ini sangat dibenci dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Kemudian
Ada 3 hal yang menyebabkan sebuah komunitas itu jauh dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya yaitu yang pertama, karena sering melakukan kerusakan atau maksiat. Ia tidak mentaati nilai-nilai agama secara khusus dan tidak mematuhi norma-norma sosial secara umum. Kedua, karena berlebihan dan melampaui batas kewajaran di dalam bertindak dan berbuat. Dan ketiga, yaitu karena tidak lagi melaksanakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian tafsiran untuk ayat 110, yaitu di sini tafsiran dari Kemenak Republik Indonesia. Setelah Allah menjelaskan kewajiban berdakwah bagi umat Islam dan menjaga persatuan dan kesatuan, maka dalam ayat ini dijelaskan bahwa kewajiban tersebut dikarenakan kamu umat Islam adalah umat terbaik dan paling baik di sisi Allah yang dilahirkan, yaitu ditampakkan untuk seluruh umat manusia hingga akhir zaman. Kemudian karena kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar dan beriman kepada Allah dengan iman yang benar, sehingga kalian menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, serta beriman kepada rasul-rasulnya. Itulah 3 faktor yang menjadi sebab umat Islam mendapat julukan umat terbaik. Sekiranya ahli kitab beriman sebagaimana umat Islam beriman, menyuruh yang ma'ruf dan mencegah yang munkar, serta tidak bercerai-berai dan berselisih tentang kebenaran ajaran agama Allah, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Kenyataannya di antara mereka ada yang beriman sebagaimana imannya umat Islam, sehingga sebagian kecil dari mereka tidak pantas mendapat julukan sebagai umat terbaik. Namun kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik, tidak mau mengikuti petunjuk dan tidak taat kepada Allah serta mengingkari syariatnya. Jadi inti daripada tafsirannya untuk kedua ayat ini adalah yang pertama, hendaklah ada di antara kamu sekelompok umat yang menyeru kepada kebaikan atau kebajikan, dan yang kedua menyuruh kepada ma'ruf dan mencegah yang munkar. Merekalah orang yang beruntung atau yang berjaya. Kemudian umat muslim adalah umat terbaik karena amar ma'ruf nahi munkar dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir yaitu sebagian ahli kitab beriman, tapi kebanyakan daripada mereka adalah fasik atau kafir. Dan kemudian kesimpulan pendidikannya, yang pertama kewajiban berdakwah atau kewajiban mendidik. Yang kedua, tugas pendidik adalah amar ma'ruf nahi munkar atau berdakwah. Yang ketiga, peran pokok daripada guru yaitu menyampaikan kebaikan dan menjadikan orang yang dididik itu ke arah kebaikan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam ba'da salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.